Ini ada lapangan. Kalau biasanya sih ceritanya setempat kan masih dipakai main sore-sore. Tapi kayaknya kalau modelannya kayak gini udah nggak pernah didatengin deh ya. Kayaknya udah nggak pernah didatengin lagi. Lihat. Lagian juga waktu pas kita kesini survei itu kan ini masih ada netnya. Ini udah nggak ada. Ada yang ngerasa pusing nggak? Ah? Pusing? Ini loh. Kita nih di dalam kabut ini. Jadi ini adalah senternya, ada pohon beringin di dalam villa karena menurut informasi yang kita dapat, ini rencananya mau dijadikan villa komplek. Jadi per spot itu ada gininya, ada bangunannya gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa. Udah keburu. Selamat malam semuanya, sahabat GXP. Bertemu lagi bareng saya Tika dan saya Putri. Kita dari GXP Bali. Seperti biasa, hari Sabtu ini kita akan melakukan penelusuran. Dan malam ini kita ada di daerah Tanjung Benoa. Itu daerah yang ke selatan lagi di ujungnya Pulau Bali ya. Kita akan menelusuri sebuah villa terbengkalai di mana di belakangnya juga ada satu pohon besar. Nah, menurut mitos di sana ada sosok penunggu. Nah, seperti apa sosoknya? Saksikan terus penelusuran kita malam ini. Jangan di skip, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube GXP Bali. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa, terkadang hal yang tidak nyata bisa menjadi nyata. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Let's go guys. Oke, kita jalan ya. Hari ini kita menyusuri sebuah villa yang sudah terbengkalai. Konon katanya itu dari zaman pandemi, ya. Dari zaman pandemi itu kira-kira sudah berapa tahun deh? 5 tahun yang lalu, ya. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Terus menurut mitos, kabarnya di sini itu ada penjaga, tapi di pohon besar ya, yang di belakang. Apa itu? Tapi yang di belakang sana ya. Nggak usah deh. Itu nggak apa-apa sih. Di dalamnya kita. Kita sini dulu ya. Oke. Ini itu ruangannya kayaknya lobinya kayaknya ya. Kayaknya sepertinya lobinya. Alright. Oke. Awas hati-hati ya, itu pecahan kaca loh. Apa pecahan botol? Awas hati-hati, banyak loh pecahan kacanya. Nih. Ntar. Ini udah nggak bisa ke sini. Udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa. Udah di setengah hancurin nih. Waduh. Tuh kan, udah nggak bisa kan? Tuh, udah nggak bisa. Terus sampai sini aja berarti. Kita ke belakang aja yuk. Ke belakang aja. Ya udah. Ya, ada sosok nggak di sini? Enggak ya? Udah nggak ada, ini udah lubang. Kita ke belakang aja ya.
Sambil jalan kita kali ya. sambil jalan kita ke belakang aja, kita cari mitos yang ada di tempat ini. Tolong temboknya remuk guys. Ini ada lapangan. Kalau biasanya sih ceritanya setempat kan masih dipakai main sore-sore. Tapi kayaknya kalau modelannya kayak gini udah nggak pernah didatengin deh ya. Kayaknya udah nggak pernah didatengin lagi. Lihat. Lagian juga waktu pas kita kesini survei itu kan ini masih ada netnya. Ini udah nggak ada. Lihat udah makin rimbun berbuah nggak ini? Ya. Itu pohon apa ya? Ini sebenarnya pohon apa sih? Pohon yang kapan hari itu udah makin besar. Apa tuh? Nggak tahu, tadi ada seret gitu lewat. Ini masih berbentuk atau enggak, masih bayangan aja lari-lari. Malah disenterin malah nggak kelihatan. Jadi sih katanya pada saat sudah berbentuk seperti ini gitu kan ya, ini informasi yang kita dapat ya. Informasi yang kita dapat itu kalau tempat ini itu masih dipakai bermain sore-sore. Cuman ada satu warga, kalau nggak salah warga sini, kalau nggak salah ya, warga di sini itu pada saat main ke sini dia punya kayak semacam six sense gitu, itu ketemu sama sosok di sini, entah itu sosoknya apa, ada yang ngasih tahu muleh gitu, entah itu muleh dalam bahasa Jawa atau muleh dalam bahasa Bali kan gitu. Kan sama artinya. Iya sih. Yang jelas kan muleh pulang. Kalau menurut kepercayaan kan kalau main maghrib atau sandikala kan memang nggak bagus ya. Ya. Itu kan jam pergantian kan ya. Ya. Gitu. Jadi disuruh pulang itu pada saat itu menurut warga sekitar itu kira-kira sekitar jam 6-an katanya. Jam 6 apa jam berapa gitu. Pokoknya sore lah. Katanya. Ini kita masih mencari dulu sosok apa sih sebenarnya yang ditemui pada saat itu gitu sama warga itu. Apakah dia mau menampakkan dirinya ataupun tidak, nggak ngerti. Ya. Sepertinya belum ya, belum waktunya kali ya mereka untuk keluar. Mungkin ntar ya kita balik lagi ya. Tapi di sini nih ada sosok sih, ada yang tinggi besar tapi tetap dengan dari tadi tuh posisinya menghadap ke sana. Sana tuh apa? Membelakangi kita. Barat belakang. Barat belakang. Sebelah situ. Membelakangi kita masih dari tadi masih tetap. Tingginya seberapa sepohon ini kah? Sini masih ya tetap ya? Dia di sana dari tadi. Kemudian masih nenek yang sebulan lalu itu juga masih ada, tapi tidak berbicara. Terus ada anak-anak juga. Kalau ada yang nonton shortnya di akun sebelah ya, ada yang nontonin tuh di YT-nya kita ada tuh shortnya di awal kayaknya ya. Di awal. VT juga ada. Kita pernah ketemu sama Joko. Joko. Ya kan, di tempat inilah kita ketemu sama Joko yang kemudian kita bantu dengan doa. Akhirnya beliau bisa rilis, bisa kembali kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik. Kita ke belakang yuk. Dan bisa reinkarnasi ya, mudah-mudahan. Iya, menjadi yang lebih baik lah. Kehidupannya ya, kalau menjadi yang lebih baik ya manusia udah yang terbaik. Saya tempatnya menjadi yang lebih baik lagi.
Udah tinggi. Masih bisa dilalui nggak jalan ini? Ini masih bisa. Hah? Masih bisa. Coba ya. Nah, kalau kalian itu kalau misalnya nonton live-nya salah satu di antara kita dengan background kita berdua, Ya, di sinilah. ya, dengan background punggungnya kita berdua ya di sini tempatnya. Sebulan lalu ada alasan sih sebenarnya kita balik lagi ke sini karena masih penasaran dengan sosok yang di belakang ya. Kita belum Iya. ketemu Iya, belum ketemu Itu. dengan sosok yang di belakang. dan baru ada waktu, ada kesempatan kita kembali lagi ke tempat ini. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada makhluk kecil-kecil. Smegol? Enggak. Bukan. Yang nyuri-nyuri duit itu loh. Oh, luyut. Coba steak. Hai. Keren ya? Keren ya? Ada suara nih. Suara nih. Kita coba stay camp ya. Karena di sini aku ngerasa ada sesuatu yang ibaratnya kita di sini, dia di Bawah lagi. gitu loh. Coba aja ya. Aduh. Swastiastu. Assalamualaikum. Swastiastu. Assalamualaikum. Maaf ya, kita nggak kabar? mengganggu ya di sini ya. Maaf ya. Maaf Yuk, ya. kita coba Yuk. stay camp ya. Kita stickkan dulu. Ada yang ngerasa pusing nggak? Mm-mm. Hah? Pusing? Ini loh. Kita nih di dalam kabut ini. Ngap sih ya, ngap. Jadi, aduh, mata. Jadi, di dalam Semak-semak. kalau dinyalain senternya nggak akan kelihatan. Itu loh. Tuh, Ya. Yang di di sebelah situ. sana itu ada makhluk kecil-kecil. Hah? Ada 5. Si luyut ini. Ada 5 tuh di situ. Terus ada anak-anak. Anak-anak ini manusia dulunya. Enggak manusia. Bukan manusia, dari kayak apa sih? Memedi. Ada 5. Ada yang lagi bergelantungan di pohon, ada yang lagi duduk. Tapi ini nggak wujudnya tuh nggak kayak yang di itu ya. Kayak di mana? Nggak kayak yang di apa namanya, nggak kayak yang di film-film itu loh, bedaan putih kayak gitu tuh. Enggak loh ya. Pakai pampers kayak gitu. Enggak gitu. Jadi kalau mereka ini wujudnya lebih, emang nggak ada rambut memang, botak gitu memang, cuman wajahnya pucet-pucet
Ya mungkin ya kalau di TV kan dibedain biar Ya, kelihatan biar pucat. kelihatan pucat. Ya ini emang pucat. Tahu ini nggak? Mayat yang udah hampir biru 4 hari. 2 harian lah, 2 harian. 2 harian. 2 harian yang Awas, hati-hati di situ ya. awas. Ceblok loh. Yang nggak pakai formalin tuh loh. Cuman. Nah, itulah kayak gitulah wajahnya mereka dan memang tidak ada Rambut. nggak ada rambutnya, wajahnya pucat-pucat gitu dan memang kayak pakai sempak gitu. Tapi kan itu kain kan. Iya, Heeh. bukan pampers. Bukan Sorry, diapers. diapers. Bukan diapers. Tapi kalau yang di film-film itu kan matanya dihitamin tuh. Enggak Enggak kan? Enggak kok. Enggak. Mereka ada gininya nggak, apa maksudnya ceweknya, cowoknya gitu, jenis kelaminnya ada nggak? Ada, Ada. tapi rata-rata semuanya nggak berambut. Dan kemudian ini nggak akan bisa ke sebelum kita ke belakang. Nanti kan juga baliknya lewat sini nih. Ya, enggak, maksudnya si yang di sini, si lain sosok yang ada di tempat ini tuh, dia connecting ke belakang. Sini. Awas, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi situasinya, suasananya begini ya, gengs ya. Kenapa kalau jadi benar-benar ini harus terang benderang? Karena ini loh, kalian lihat sendiri, ini banyak botol-botol, pecahan-pecahan kaca. Ini kalau kena ya bisa begitu. Gitu ya. Ya, bisa begitu ya. Hati-hati. Benar-benar hati-hati ini. Karena aduh. Kok dimatiin sih? Asli. Awas sepatu nanti tembus. Di belakangmu tuh. Halo. Permisi, maaf. Hilang mari. Mohon maaf. Aduh. Jadi ini ada nih. Aduh, Bang. Oke, jadi ini ada satu sosok laki-laki. Ingat nggak yang pernah kita ketemu yang kakinya hancur? Ingat? Ya. Bapak ini. Kakek ini. Bukan kakek, Bapak-bapak. enggak terlalu bapak-bapak ternyata. Parubaya. Enggak. Terus yang kakinya hancur. Iya. Kan nggak terlalu tua sekali. Iya, Parubaya berarti kan. Masih muda. Sekitar 30-40-an. 30-an. Hancurnya karena Terkena mesin itu loh. Oh. Ingat nggak? Ya. Ingat Ya, yang kena mesin. Ya. Kok dia bisa pindah ke sini ya? Terus ini kita ketemunya di mana ya? Di belakang. Belakang kan? Iya. Di villa sebelah sana? Di belakang. Emang prosedur saya emang luar biasa, the best. Benar, masuk akal. Misalkan. Jadi dia ada di sini, kakinya dengan kaki kirinya itu hancur ya sampai bawah, terus apa namanya ini? Rambut. Rambutnya sosoh itu. Sosoh. Apa bahasa Indonesianya sosoh? Apa ya bahasa? Lurus. Lurus. Ah, Lurus. ya. Lurus lebat.
nggak terlalu lebat juga, biasa aja. Biasa aja. Jadi dia kecelakaan kerja. Badannya berlumur darah nih. Namanya bapaknya siapa? Namanya siapa? Fikri. Fikri. Namanya Fikri. Ingat nggak dia? Ini debunya tebal banget nih. Tebu. Terus dia juga bau amis ya. Jadi kayaknya nggak usah deh karena amis-amis darah itu. Nggak usah dimediasi. Aku juga pusing. Udah nggak hujan kan? Kita Hujan langsung ke belakang ya. Isi ya Pak Fikri. Tuh tolong. Masih hujan? Mbak Kun melayang-layang. Ntar ya Kun. Ntar ya Kun. Ya. Bilang setapak ini. Tuhanku. Setiastu nyelam lagi. Aduh. Kiri langsung. Swastiastu. Yang lagi dia. Oke. Jadi ya, guys, teman-teman, Aku tuh kaget sama binatang-binatangnya. jadi kita sudah sampai di senternya. Disorot dulu kali ya ini ya. Ini apa namanya? Pohon beringinnya. Oke. Ini adalah center dari tempat ini. Ya. Jadi di depan itu ada villa. Dan pohon ini tumbuh sendiri kan ya? Ya, ini pohon ini tumbuh sendiri di sini. Aduh Tuhan, aku cuma ngeri-ngerinya itu loh. Nah ini sih terang ya, aman. Nggak mungkin ada yang ini merata. Kalau kesana-sana iya kayaknya. Ya. Jadi ini adalah senternya. Ada pohon beringin di dalam villa karena menurut informasi yang kita dapat, ini rencananya mau dijadikan villa komplek. Jadi per spot itu ada gininya, ada bangunannya gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa. Udah keburu begini. Ya kan? Udah keburu COVID lah. Sudah keburu COVID. Dulunya sebenarnya ini beroperasi kok. Akhirnya terbengkalai. Gitu, akhirnya terbengkalai semenjak COVID itu. Apa namanya? Ditekan. Pusing kepalaku. Karena sakit perut tadi nggak? Enggak. Pusing. Jadi katanya sosoknya di sini penjaganya atau penunggunya yaitu yang tadi dibilang badannya ular, kepalanya naga. Begitu sih katanya mitosnya. Apakah benar? Kita akan cari tahu ya. Jadi dia di depan, ini persis nih. Persis di depanku. Siapa namanya? Nggak mau nyebutin namanya. Kenapa dia bisa di sini?
Satu sosok kakek, kulitnya tidak terlalu coklat, nggak terlalu putih, bawa dungki, Nelayan. ya, bawa dungki, bawa jaring, umur sekitar 60-an. Dia meninggal, perahunya kebalik di tengah laut. Saya, Silakan keluar aja. bagaimana cara? Ini saya mau bantu, kita mau bantu. Kita bantu doa, kita bantu pray Ferdinand supaya Supaya cepat keluar, ya. ke sana, Ayo. ketemu sama teman-temannya, nanti ditinggal. Oke? Putri.